Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matkul Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 2 Manajemen Pendidikan Islam C, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada Anggi Mugi Utami. Yang kedua, ada Feni Wafaul Amanah. Yang ketiga, ada Hakim Al-Fatah. Dan yang keempat, ada Naila Aradana Fitriah. Selanjutnya, yuk kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini mengenai budaya Jawa dalam simbolisme, religi, tradisi, dan seni. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Anggi Mugi Utami. Kepadanya dipersilahkan. Budaya Jawa. Budaya Jawa yaitu segala sistem norma dan nilai yang meliputi sistem religi, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, kepercayaan, moral, seni, hukum, adat, sistem organisasi masyarakat, mata pencaharian, serta kebiasaan masyarakat Jawa yang hidup di Pulau Jawa atau yang berasal dari Pulau Jawa itu sendiri. Karakteristik budaya Jawa. Nilai budaya merupakan gagasan yang dipandang bernilai bagi proses kelangsungan hidup. Oleh karena itu, nilai budaya dapat menentukan karakteristik suatu lingkungan kebudayaan di mana nilai tersebut dianut. Dalam hal ini, karakteristik kebudayaan Jawa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebudayaan Jawa pra-Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, sebelum datang pengaruh agama Hindu-Buddha, merupakan masyarakat yang susunannya teratur, sebagai masyarakat yang sederhana, tampak dalam sistem religi animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme ialah suatu kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia sendiri. Masyarakat Jawa pra-Hindu-Buddha juga mempunyai kepercayaan dinamisme, yaitu mempercayai bahwa dalam benda-benda tertentu, baik benda hidup, benda mati, atau yang telah mati, ada kekuatan gaib yang memberikan kepada yang memilikinya suatu kemampuan baik atau tidak baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Feni Wafaul Amanah. Kepadanya dipersilahkan. Kebudayaan Jawa masa Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan India Hindu-Buddha bersifat ekspansif, sedangkan kebudayaan Jawa yang bersifat menerima pengaruh unsur-unsur Hinduisme, Buddhisme. Prosesnya bukan hanya bersifat akulturasi saja, akan tetapi kebangkitan kebudayaan Jawa dengan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan India. Kebudayaan Jawa masa kerajaan Islam. Untuk beberapa abad, penyebaran Islam tidak dapat menembus benteng kerajaan Hindu kejawen, sehingga penyebaran Islam harus merangkak dari bawah di daerah-daerah pedesaan sepanjang pesisiran yang melahirkan lingkungan budaya baru yang berpusat di pesantren. Baru pada abad ke-16 Masehi, dakwah Islam mulai dapat menembus benteng-benteng istana, di mana unsur-unsur Islam mulai meresap dan mewarnai sastra budaya istana, yakni dengan berdirinya budaya Islam Demak yang mendapat dukungan dari para wali tanah Jawa. Masuknya unsur-unsur Islam dalam budaya, dalam bahasa, dan sastra Jawa menyebabkan bahasa ini mulai terpecah menjadi 2, yaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa kuno merupakan bahasa sebelum zaman Islam Demak yang kemudian tersisih dari Jawa, namun tetap bertahan di Pulau Bali. Lalu religius masyarakat Jawa. Sikap dan pandangan terhadap dunia nyata atau mikrosmos adalah tercermin pada kehidupan manusia dengan lingkungannya, susunan manusia dalam masyarakat, tata kehidupan manusia sehari-hari, dan segala sesuatu yang nampak oleh mata.
dalam menghadapi kehidupan manusia yang baik dan benar di dunia ini tergantung pada kekuatan batin dan jiwanya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Hakim Al-Fatah. Kepadanya dipersilahkan. Dalam hal ini, Kunjaraningrat membagi keberagaman masyarakat Muslim Jawa menjadi dua, yaitu agama Islam santri dan agama Islam kejawen. Islam kejawen adalah mereka yang menganut agama Islam, akan tetapi tidak sedikit yang tidak menjalankan syariat Islam secara serius, seperti tidak menjalankan sholat atau puasa, serta tidak bercita-cita naik haji. Meskipun sebenarnya mereka juga mempercayai ajaran keimanan Islam, Tuhan mereka sebut dengan Gusti Allah dan Nabi Muhammad adalah Kanjeng Nabi. Kecuali itu, orang Islam kejawen ini tidak terhindar dari kewajiban berzakat. Yang selanjutnya, selamatan. Selamatan adalah suatu upacara makan bersama makanan yang telah diberi doa sebelum dibagi-bagikan. Selamatan itu tidak terpisahkan dari pandangan alam pikiran partisipasi tersebut di atas, dan erat hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur kekuatan sakti maupun makhluk-makhluk halus. Sebab hampir semua selamatan ditujukan untuk memperoleh keselamatan hidup dengan tidak ada gangguan apapun. Yang selanjutnya, tradisi Jawa. Kejawen merupakan suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging dalam pribadi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat tradisional di Pulau Jawa. Menurut Suyono, ajaran kejawen merupakan keyakinan dan ritual campuran dari agama-agama formal dengan pemujaan terhadap kekuatan alam. Sebagai contoh, orang Jawa banyak yang menganut agama Islam, namun pengetahuan mereka tentang agamanya boleh dikatakan masih kurang mendalam. Bentuk-bentuk kejawen. Dalam masyarakat tradisional Jawa terdapat banyak tindakan ritual-ritual keagamaan. Bagi mereka, pergantian waktu dan perubahan fase kehidupan adalah saat-saat genting yang perlu dicermati dan diwaspadai. Untuk itu, mereka mengadakan krisis rites dan rites de passage, yaitu upacara peralihan atau selamatan. Makan bersama atau kenduri, prosesi dengan benda keramat, dan sebagainya. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Naila Aradana Fitriyah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu menyambut bulan Muharram. Merupakan hal yang sudah menjadi salah satu budaya penting bagi masyarakat Muslim Jawa, baik yang masih berdomisili di Jawa maupun yang sudah hijrah di pulau lain. Hal tersebut disebabkan dua faktor. Yang pertama yaitu bagi umat Islam tradisional bulan Muharram termasuk salah satu bulan suci di mana oleh Rasulullah umat Islam diperintahkan untuk berintrospeksi diri atau muhasabah, baik bagi perjalanan amal tahun-tahun yang sudah lewat maupun dalam rangka mempersiapkan diri untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Ritual mujahadah atau doa bersedekah di Jawa termasuk berupa selamatan, kenduri, dan sejenisnya. Bertapa dan puasa pada bulan tersebut jelas memiliki akar tegas dalam tradisi keberagamaan Islam yang bercokol Jawa. Dan yang terakhir yaitu papat kiblat 5 pancar. Papat kiblat 5 pusat yaitu terdiri utara, selatan, timur, dan tengah. Arah mata angin papat dan pusat yaitu bertempat utara, selatan, timur, dan tengah. Tamsil 4 saudara gaib, manusia yang 4. 5 dengan dirinya sendiri, yaitu berupa darah, ari-ari, tali pusar, angan-angan, dan bayi itu sendiri. Dalam mistisme Jawa, manusia tidak hadir sendiri di muka bumi, melainkan berempat. Kita di bumi memiliki sedulur papat 5 pancer, yang merupakan saudara 4 kita. Kelima yaitu diri kita sendiri. Sedulur papat 5 pancer merupakan penghormatan kepada orang tua, khususnya ibu yang sudah melahirkan kita di muka bumi, yang memberikan kasih sayang tiada habis-habisnya. Hitungan pasaran yang berjumlah 5 menurut kepercayaan Jawa juga berdasarkan pada filosofi sedulur papat 5 pancar. 4 itu masing-masing mempunyai kiblat di 4 sedulur papat 5 pancar bisa dilihat, yaitu pertama, pasaran legi bertempat di timur, satu tempat dengan unsur udara dan memancarkan aura putih. 2. Pasaran pahing bertempat di selatan, salah satu tempat unsur-unsur api selalu memancarkan aura sinar merah.
3. Pasaran pon, bertempat di barat karena tempat dengan unsur air dan memancarkan sinar kuning. 4. Pasaran wage, bertempat di utara, satu tempat dengan unsur tanah selalu memancarkan warna hitam. Dan yang terakhir, pasaran kliwon, bertempat di tengah, merupakan tempat sukma atau jiwa berada dan memancarkan sinar warna-warna. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Saya selaku moderator beserta dengan kawan-kawan kelompok 10 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.